Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik ma'unah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu pembagian air yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ma'u najisin wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa duna al-qullataini au kana qullataini fataghayyara. Qal berkata, pembagian yang keempat yaitu air najis. Apa itu air najis? Yaitu wahuwallazi halat fihi najasatun, yaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Jadi ada air kemudian dia kejatuhan barang najis. Contoh, sampai mempunyai bak di kamar mandi. Kemudian bak tersebut dikenai barang najis. Ada tikus jatuh ke bak itu dan meninggal sampai menjadi bangkai dan akhirnya bau. Akhirnya menjadi bau. Ini namanya air najis. Wa huwa dunal qullatain, dan air ini kurang dari 2 kullah. Airnya sedikit dan kena najis. Nanti kita akan bahas kalau yang 2 kullah itu yang seperti apa, yang lebih dari 2 kullah itu seperti apa. Atau au kana qullatain fataghayyara, atau ia lebih dari 2 kullah tetapi air tersebut berubah gara-gara kena najis. Contoh, jeding besar, isi airnya lebih dari 2 kullah, kena najis dan ternyata berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka air itu disebut dengan air najis. Hadza huwal qismu ar-rabi'u minal miyahi wa huwa kama dzukira yunqasimu ila qalilin wa katsirin. Ini adalah bagian yang keempat dari pembagian air. Wa huwa kama dzukira, ia sebagaimana yang telah disebutkan, yungqasimu terbagi, ila qalilin kepada air yang sedikit, wa katsirin dan air yang banyak. Jadi air itu dibagi menjadi 2. Ada yang air sedikit. Apa itu air sedikit? Yaitu air yang kurang dari 2 kullah. Wa katsir, dan air banyak, katsir, yaitu air yang lebih dari 2 kullah.
Bagaimana kita menghukumi dua air ini? Oh, ada ininya, ada protokolernya masing-masing. Fa'ammal qalilu, adapun air yang sedikit, fayanjusu, maka dia menjadi najis, bimulaqatin najasati, yaitu dengan cara dia terkena najis, tertimpa najis. Kayak tadi yang saya ceritakan tadi, ada air kemudian kena batangnya atau bangkainya tikus. Jika itu airnya sedikit, kurang dari 2 kula, maka secara otomatis dia dihukumi air najis. Sawa'an taghayyara al-mu'aththira bimulaqatin najasati al-mu'aththirati. Ini sifat dari najasa, yaitu yang al-mu'aththira, yang berpengaruh. Karena ada najis-najis yang tidak berpengaruh. Contoh, kejatuhan lalat. Lalat kan kecil, atau kejatuhan semut, bangkainya semut jatuh ke ember sambian. Kira-kira air yang kena jatuhnya bangkainya semut atau bangkainya lalat ini berubah enggak? Tidak berubah. Baik itu warnanya, rasanya, baunya tetap. Tapi beda kalau kejatuhan tikus. Tikus yang besar itu jatuh situ, maka pasti akan ada perubahan. Tapi kalau kayak lalat, kejatuhan semut, kan tidak ada perubahan. Nah, itu namanya al-mu'aththirah. Sawa'an taghayyara amla, baik itu berubah ataupun tidak berubah, maka hukumnya jika airnya sedikit, ia dihukumi air yang najis. Kama atlaqahu asy-syaikhu limafhumi qaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dimutlakkan oleh Syekh di dalam memahami dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Rasul, idza balagal ma'u qullataini lam yajmal al-khabathan. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan apabila ada air yang melebihi dari 2 kula, maka dia tidak membawa khabath. Wa fi riwayatin najisan, tidak membawa najis. Fadallal haditsu bimafhumihi, sehingga dari hadis ini menunjukkan pemahaman, yaitu ala annahu idza kana duna qullataini ta'athara bin najasah. Jika dia kurang dari 2 kula, maka seperti yang kita katakan tadi, otomatis menjadi air yang najis. Tapi kalau lebih dari 2 kula, maka nanti tinggal dilihat apakah berubah apa enggak. Kalau berubah, maka ya najis. Tapi kalau tidak berubah, maka tidak najis. Nah, di sini kemudian menjelaskan yang al-kata al-mu'aththirah itu. Wahtaraza bin najasatil mu'aththirati an wairil mu'aththirati, dan jadi keluar batas, yaitu najis-najis yang tidak mu'aththirah, wairul mu'aththirah. Tadi kan kita katakan bahwa najis itu ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Tikus jika jatuh ke sumur atau ke kolam atau ke bak, maka dia akan berpengaruh, mempengaruhi warnanya, sampean rasakan baunya, sampean rasakan rasanya berubah. Yang awalnya baunya harum, sekarang besyeng gara-gara kena bangkai tikus.
maka itu disebut dengan mu'athirah. Sedangkan yang ghairul mu'athirah, yang tidak berpengaruh, maka seperti apa? Nah, ini kita akan bahas. Qala an-Nawawiyyu fi ar-Rawdati kal maitati allati la nafasa laha sa'ilatun. Seperti bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Contoh, hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Mithluz dzubab, seperti lalat. Lalat itu tidak punya darah yang mengalir. Sehingga jika dia jatuh ke air, maka lalat ini tidak akan berpengaruh kepada perubahan air. Bahkan dawuhnya Rasulullah, apabila lalat itu jatuh ke air, maka kita celupkan sekalian. Lalat itu dicelupkan sekalian baru dientaskan. Kenapa? Karena lalat itu mempunyai dua sayap. Sayap satunya itu mengandung penyakit, sedangkan sayap satunya mengandung penawar penyakit. Kalau hanya satu sayap saja yang nyemplung, khawatir itu dia yang membawa penyakit. Maka cemplungin sekalian, sehingga penawarnya pun juga kita dapatkan. Dicemplungin sekalian, kemudian diangkat. Coba selam sekalian, ayo selam apa abid, ayo mate, jangan. Cemplungi sebentar, habis itu angkat. Wal khonafisi, dan juga kumbang dan teman-temannya yang berbangsa inseksida, hewan-hewan serangga, itu kan tidak mempunyai darah yang mengalir. Ada kumbang yang kecil itu jatuh ke air, terselam, kemudian meninggal. Maka kumbang ini, mayitnya kumbang atau bangkainya kumbang ini tidak mempengaruhi air, tidak akan berubah. Atau contoh-contoh yang lain sudah banyak yang sekelas dengan kumbang ini sudah. Seperti sisit. Sisit itu juga tidak mempunyai darah yang mengalir. Wanahwiha, dan yang serupa dengan kumbang itu. Wakan najasati, dan seperti najis, allati la yadrikuha at-tarfu li umumil balwa bihi. Dan juga seperti najis yang tidak bisa diketahui secara kasat mata. At-tarfu itu artinya sekelibatan mata. Najis yang tidak bisa dilihat, diketahui oleh mata, karena li'umumil balwa, karena banyaknya musibah yang melanda. Contoh, dulu ada namanya itu serangan serangga. Jadi walang, tahu walang kan? Beleng itu banyak sekali sampai memakan daun-daun sehingga pohon itu menjadi gundul. Nah, karena banyaknya belalang ini, akhirnya lambat laun dia mati, dan ada yang masuk ke air, ada yang masuk ke sungai dan seterusnya. Maka yang demikian itu dimakfu, meskipun berubah gitu ya airnya ya, berubah. Air sungai yang awalnya jernih menjadi keruh gara-gara banyaknya mayitnya atau bangkainya belalang. Maka ini dihukumi makfu. Kenapa? Susah kita untuk mencegahnya. Wa kama idza waqa'a dzubabu,
ala najasatin thumma saqata fil ma'i. Wa kama, dan juga seperti idza waqa'a dzubabu, apabila lalat jatuh ala najasatin, di atas najis. Kalau tadi kan kasusnya adalah lalat yang bersih. Nah ini enggak, lalat ini sekarang sebelum dia jatuh ke air, dia singgah dulu di tempat yang najis, dan itu memang tempat favoritnya lalat. Dimanapun ada yang kuning-kuning atau apapun warnanya, biasanya keluar dari duburnya manusia. Bahasa Inggrisnya tuh ngenge, kata adik saya, kata anak saya, ngenge. Nah, biasanya kan lalat ke sana. Nah, ketika lalat jatuh ke ke ngenge itu, otomatis dia akan membawa najis. Tidak mungkin lalat cuci tangan dulu kan ya. Ada lalat cuci tangan dulu. Habis dari ngenge kemudian aku mau cuci tangan dulu gitu. Tidak mungkin kan ya. Oh, terbang sudah lalat ini. Moro-moro dia menghinggapi gelas yang di situ ada tehnya sampean. Ceplung gitu kan ya. Sampean tidak tahu ini lalat ini apakah bersih atau dia membawa najis. Kan tidak tahu kan ya. Susah untuk mengetahuinya. Masa sampean bisa berkomunikasi dengan lalat? Hei lalat, sebelum kamu nyemplung ke gelas saya, apakah kamu sudah cewok? Apakah kamu sudah cuci tangan? Kan tidak tahu kita. Maka yang demikian itu dimakfu, dimaafkan, tidak apa-apa, dihukumi suci. Summa saqata fil ma, kemudian lalat itu jatuh ke air, maka itu dihukumi makfu. Karena susah untuk mengidentifikasi yang demikian itu. Warashashil bauli alladzi la yudrikuhu at-tarfu fayu'fa anhu. Dan juga cipratan kencing yang nyiprat. Alladzi la yudrikuhu at-tarfu, yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Jadi karena kecilnya cipratan itu kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita sudah terciprati oleh kencing, maka fayu'fa anhu, dimakfu. Tapi kalau ketahuan, contoh sampean kencing atau siapapun kencing gitu kan ya, kemudian mengenai sarungnya kelihatan gini kayak peta Kalimantan gitu. Ya itu tidak makfu lagi, itu sudah mutanajis sarungnya berarti. Kenapa? Jelas kelihatan. Tapi kalau cipratan yang tidak kelihatan, kan kadang kalau cowok kan ada yang kebiasaan berdiri kencing berdiri. Di terminal-terminal kan banyak. Jangan terminal, di rumahnya kadang banyak yang kencing berdiri. Kalau cewek susah kayaknya. Kebanyakan kan duduk. Kalau cowok kan berdiri. Nah, ketika dia posisi berdiri, kemungkinan terciprat oleh cipratan air kencing itu sangat besar. Sangat besar. Sehingga apabila dia kecipratan tapi tidak kelihatan mata, dia sudah menjaga betul-betul supaya tidak terciprat, tapi pada akhirnya kecipratan juga tapi enggak kelihatan, maka itu juga dimakfu, fayu'fa anhu, dimakfu. Kenapa? Ya susah untuk menjaga supaya tidak terciprat itu. Itu bukan bukan kehendak kita untuk bisa. Yang penting kita sudah berusaha supaya tidak terciprat, tapi kok masih terciprat, ya sudah, makfu sudah. Tapi jangan sampai mengentengkan. Gimana contoh mengentengkan itu? Contoh mengentengkan itu kencing. Kalau di Mesir itu orang kencing di tembok-tembok itu banyak. Di jalan-jalan ada tembok itu banyak. Sehingga karya-karyanya orang Mesir itu banyak di tembok-tembok kelihatan gitu. Atau mungkin sampai bisa dilihat di daerah-daerah kayak terminal itu kan sering banyak yang, mohon maaf, para supir atau siapa ya, saya tidak tahu juga, kadang kencing di tembok-tembok itu. Orang yang kencing di tembok itu kan sangat dekat dengan tembok.
mohon maaf, rudalnya itu diarahkan ke tembok, sehingga kalau dia kencing, air seninya itu pasti akan balik gitu, nyiprat. Nah, kadang ada orang yang dia itu memang tidak hati-hati, ya sudah pokoknya kencing saja kalak sekelerah kalau bahasa Madura itu, sehingga keciprat-ciprat. Nah, yang kayak demikian itu maka hukumnya najis, mutanajis. Kalau sarung satu misal atau yang celana mutanajis, kena najis. Nah, kenapa? Ya karena dia tidak berhati-hati. Tapi kalau sudah hati-hati kok kecipatan, ya fayufan, dimakfu. Wa kama idza walagat al-hurratu allati tanjusu famuha thumma ghabat wahtumila taharatu famiha. Dan contoh seperti sampean punya kucing bahasa Arabnya adalah al-hurrah. Sampean punya kucingnya lucu, dan sampean tidak bisa menjaga supaya kucing ini tetap dalam keadaan suci, karena kita tidak bisa jaga. Bisa jadi kucing ini melihat bangkai tikus dimakan sama kucing ini, kan akhirnya mulutnya si kucing ini kan penuh dengan najis. Nah, kemudian si kucing ini yang tadi habis makan bangkai tikus kemudian menjilat-jilat sampian, gitu kan ya. Walagat al-hurrah, jilat-jilat gini. Jika yang demikian itu dirasa susah untuk dijaga, maka dimakfukan. Karena kita tidak bisa menjaga supaya si kucing ini tetap bersih, gitu kan ya. Supaya si kucing ini tetap bersih. Wallahu ta'ala alam. Saya juga ada tahu ini. Kalau yang hukumnya anak kecil kayak Kirana, kita kan juga tidak bisa mengontrol supaya dia itu dalam keadaan suci, gitu kan ya. Bisa jadi suatu saat dia sedang bermain, kemudian ada korplokor gitu kan, dikiranya dia batu, ternyata nya mbek, gitu kan. Dikirain itu adalah leker atau apa gitu kan, kelereng dibuat mainan. Kemudian setelah itu salaman sama sampean, belum cuci dia, kirana belum cuci, salaman sama Mbak Aminah, halo Mbak, salaman. Habis itu Mbak Aminah makan satu bisa. Dirasa kok beda rasanya. Ini nasi kok sekarang bukan rasanya sampean makan sama ayam geprek, kok tidak seperti ayam geprek rasanya. Nah, yang kayak gini gimana? Saya kira juga dihukumi ma'fu. Kenapa? Susah kita kontrol anak-anak yang seperti itu. Sudah terlanjur kemakan gitu kan. Contoh. Sudah terlanjur kemakan gitu. Gimana? Susah. Padahal kita sudah cuci tangan, kitanya sudah cuci tangan, tapi anak itu, anak kecil-kecil yang tidak paham ini. Ya seperti itu juga sama. Kita kiaskan. Fa innal ma'al qalila la yanjusu fi hadhihi suwari. Maka air yang sedikit tidak menjadi najis dengan gambaran-gambaran yang kita gambarkan tadi. Contoh, air sedikit kena lalat yang jatuh, maka tidak najis. Air sedikit kena lalat yang pernah singgah di tempat yang najis. Air sedikit yang terkena cipratan kencing yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, maka dimakfu. Jilatan kucing yang tidak, atau sukar untuk kita jaga, maka juga dimakfu.
meskipun airnya sedikit, maka itu dima'fu, tidak dihukumi air najis. Itu namanya pengecualian. Wa yustasna aidan, dan juga menjadi pengecualian, kecuali al yasiru minasy'ari an-najisi fala yanjusu al-ma'u al-qalilu. Dan juga masuk dalam pengecualian yaitu al-yasiru minasy'ari, sedikit rambut. Jadi ada rambut sedikit dan rambut ini kena najis. Contoh, mohon maaf. Bulu, satu misal, mohon maaf ya, kan di duburnya manusia itu kan ada bulunya. Nah, kemudian manusia tadi habis ngengek, satu misal, tidak sengaja salah satu bulunya ada yang rontok dan mengenai bak atau jeding yang ada di sana, maka ini dima'fu, hukumnya dima'fu. Kenapa? Susah kita mau menjaga supaya rambut ini tidak rontok, rambut yang bercampur dengan najis. Tapi kalau rambut yang suci ya tidak ada pembahasan. Rambutnya suci, banyak, pakai wig ya misal. Kan wig itu kan sekumpulan rambut yang dijadikan satu. Suci, masuk ke dalam air itu tidak apa-apa. Bukan pembahasan kita. Yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang najis yang masuk ke dalam air. Nah, kalau rambut yang kayak tadi itu bawa najis tapi sedikit, maka dima'fu. Ada satu rambut, satu bulu, satu misal, jatuh ke air itu, maka dima'fu. Saraha bihin Nawawiyu fi babil awaniyi min ziyadatihi. Pembahasan ini dipertegas oleh Imam Nawawi di dalam babul awani, wa naqalahu anil ashabi, dan dinukil, dipindahkan pembahasan ini oleh para ashab, para ulama-ulama Syafi'iyah. Qala wa la yakhtassu bi sya'ril adamiyyi fil asahhi. Qal berkata, wa la yakhtassu, dan ini tidak khusus bi sya'ril adami, dengan rambutnya anak Adam. Jadi bukan khusus rambut atau bulu dari anak Adam, enggak. Hewan pun juga masuk di sini. Fil asah, menurut pendapat yang paling sah. Jadi ada bulunya domba, sedikit, cuma satu, kemudian nyemplung ke air, dan itu sukar untuk kita cegah, maka air tersebut meskipun sedikit dihukumi ma'fu, suci. Tapi kalau banyak kayak itu, gimbal itu ya, nah, sampai mandikan di bak yang sedikit, yang kurang dari 2 kula, dimandikan, selesai mandi bak itu berubah yang awalnya bening sekarang menjadi coklat, yang awalnya tidak berasa sekarang rasa asin-asin sedap gitu kan ya, ala domba. Yang awalnya tidak berbau sekarang bau baseng. Nah, ini sudah najis, ini jangan dipakai sudah airnya yang seperti itu. Yang kita bahas di sini adalah rambut atau bulu yang sedikit, ya 1 ya 2, itu sedikit. Aita tafri'an ala najasati syi'ril adami, ini menjadi cabang, tafri' menjadi cabang dari pembahasan, yaitu najisnya rambutnya manusia. Tsumma qol, ini terakhir, kemudian berkata, wa yu'raful yasiru bil urfi. Orang akan bertanya, yang dimaksud dengan sedikit itu seperti apa? Karena kan beda. Mungkin di kita sedikit, di orang lain banyak. Menurut kita sedikit,
menurut orang lain banyak. Contoh, sampean makan, habis berapa? Ada orang yang doyan makan. Tahu Ton Baikun apa namanya? Yang para mukbanger gitu kan. Kalau makan banyak itu ya. Mungkin bagi mereka satu piring meronjung banyak gitu ya. Bagi mereka sedikit, tapi bagi sampean banyak. Bagi adik makan segini itu, satu piring kecil itu, cuman setengah centong, bagi dia mungkin banyak, tapi bagi Mbak Zahra itu sedikit. Nah, itu kan beda-beda. Maka yang ngukur ini sedikit ini banyak apa? Yu'rafu al-yasiru bil 'urfi, yaitu sesuai dengan adat, sesuai dengan kebiasaan manusia di tempat itu. Kalau satu rambut dua rambut itu dihukumi sedikit. Tapi kalau banyak seperti wig, nah itu sudah dihukumi banyak. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.